kita punya reaktor riset, begitu ya. Di dalam reaktor itu ada reaksi fisi. Di dalam reaksi fisi itu nanti keluar neutron, begitu ya. Nah, neutron-neutron yang ada di dalam reaktor itu kita manfaatkan untuk terjadinya proses reaksi lagi, ya, dengan sampel-sampel kita. Nah, apakah prosesnya itu bagaimana sih, Prof? Pengen tahu nih, teknologi nuklir ini bisa mendeteksi atau bisa menganalisis nutrisi-nutrisi yang ada di bahan pangan, Prof? Baik, ya. Jadi tadi yang saya sampaikan, kita punya reaktor riset, begitu ya. Di dalam reaktor itu ada reaksi fisi. Di dalam reaksi fisi itu nanti keluar neutron, begitu ya. Nah, neutron-neutron yang ada di dalam reaktor itu kita manfaatkan untuk terjadinya proses reaksi lagi, ya, dengan sampel-sampel kita. Salah satunya misalkan kalau di NTT itu ada terkenal jagung bose, gitu Nah, ya. iya, yang dari sana yang ya, seperti itu, yang ya. banyak Nah, itu tumbuh di sana ya, panen. Betul. Benar. Nah, jadi idenya ini adalah kita bekerja samanya dengan teman-teman di Xiaomi Rekfon, begitu ya. Dia sudah sangat malang melintang gitu ya, banyak risetnya terkait dengan masalah nutrisi. Nah, dengan memanfaatkan fasilitas reaktor riset yang ada di Indonesia, teknologi analisis yang ada di BRIN, begitu ya, yang dimiliki Indonesia, maka akan mendapatkan hasil yang yang Akurat. sangat akurat, gitu ya. Kemudian nanti mereka akan melihat kalau jagung bose itu menjadi makanan utama mereka. Apakah dari situ, ini masih prosesnya Mbak ya, yang bersangkutan masih studi, begitu ya. Apakah nanti itu kecukupan gizinya seperti apa? Apakah harus ditambah sesuatu? Sehingga apa? Harapannya kalau kita memanfaatkan bahan pangan lokal, begitu ya, maka mereka bisa survive dan sustain gitu programnya, gitu ya. Jadi ini yang banyak dikembangkan dan banyak juga teman-teman dari Xiaomi Rekfon kerjasama mereka juga dengan berbagai daerah-daerah yang punya prevalensi stunting yang tinggi. Salah satunya adalah memanfaatkan kearifan lokal tadi, Mbak. Jadi bahan-bahan lokal tadi, ya. Nah, tentunya next step-nya ya tentu edukasi tentunya ya. Next step-nya edukasi dan sebagainya begitu. Nah, jadi teknologi nuklir itu tadi yang kita terapkan seperti itu gitu ya. Dan ini sudah diakui oleh mata dunia ya, Bu ya, untuk 3 reaktor riset Indonesia ini. Baik, jadi saya ingat pada saat akhir 2019 kalau tidak salah di Desember ya. Itu ada perkumpulan kayak konferensi gitu ya. Tapi bagaimana pemanfaatan reaktor riset di dunia gitu ya. Itu mungkin 500-an orang lebih kumpul di sana dari berbagai negara yang memiliki reaktor riset ya seperti kita di Indonesia gitu ya. Nah, pada saat itu saya punya kesempatan untuk mempresentasikan apa sih yang dilakukan gitu ya. Nah, saya tunjukkan apa yang kita lakukan. Itu adalah salah satunya untuk mendeteksi kandungan mineral, ya, mikromineral dalam pangan dan bahan pangan, gitu ya. Nah, karena kita lihat selain kita melakukan yang untuk stunting, kita juga melakukan banyak untuk balita yang di bawah 5 tahun, begitu ya. Kemudian anak-anak yang sekolah di SD dan sebagainya, terkait masalah keamanan jajanannya, begitu ya, atau asupan gizi buat mereka. Dan kita lakukan itu ternyata hasilnya cukup mengejutkan, begitu ya. Dari kota besar saja seperti Bandung, misalkan begitu, kita ambil sampel buat anak-anak sekolah SD, ternyata kandungan beberapa gizi esensialnya itu masih di bawah dari kebutuhannya, gitu ya. Jadi sekarang problemnya itu bukan volume makanannya, mungkin volume makanannya cukup, mengenyangkan, begitu ya. Betul, tetapi ternyata Bandung itu kalau kita lihat akses bahan pangan kan lebih gampang, bener ya. Dan melimpah banyak sekali kuliner ya di sana. Betul.
Tapi ternyata hasil riset kami sebelumnya itu juga menunjukkan, kita riset di 5 sekolah begitu ya, kita lakukan riset dan ternyata cukup mencengangkan saya juga pada saat itu. Kandungan-kandungan gizi-gizi penting, gizi esensial yang di dalam yang dibutuhkan oleh anak-anak pada usianya itu pun juga kurang, gitu ya. Nah, tadi kembali lagi apa hasil-hasil tersebut, gitu ya. Saya sampaikan di dalam conference di mana di situ banyak sekali, gitu ya, orang-orang yang memiliki fasilitas yang sama dengan Indonesia, gitu ya. Dan ternyata itu memberikan inspirasi ke mereka, Wah, gitu ya. luar biasa. Berarti Indonesia ini memang dalam bidang riset juga oke ya, Prof.